Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Dalen Saidatu, MPM 20082602238. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping saya yang berjudul dengan siklus menstruasi. Jadi, pertama saya akan menjelaskan definisi menstruasi terlebih dahulu, yang dimana ini adalah proses fisiologis pada wanita yang terjadi pada bulanan, di mana lapisan dalam dinding rahim yang telah dipersiapkan untuk menerima janin, jika terjadi pembuahan, dilepaskan dan dikeluarkan bersama dengan darah melalui vagina. Lalu ada juga yang dinamakan dengan vasproliferasinya, yang ini, di mana ini pertumbuhan kembali endometrium atau ovulasi atau pelepasan sel telur matang dari ovarium. Jadi di mana di fase krotoris ini atau persiapan endometrium untuk implantasi sel telur yang dibuahi atau jika tidak terjadinya pembuahan. Jadi degenerasi korpus luteum dan menstruasi berikutnya itu menstruasi biasanya terjadi dari masa pubertas hingga menopause kecuali selama kehamilannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hormon menstruasi, di mana ini adalah regulasi siklus menstruasi itu melibatkan hormon LH atau luteinizing hormone dan FSH atau follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis, di mana hormon-hormon ini nanti dia memicu ovulasi dan merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen dan progesteron, yang dimana estrogen dan progesteron itu kemudian menstimulasi ke uterus dan kelenjar payudara untuk mempersiapkan kondisi ideal untuk pembuahannya nanti. Lalu, menstruasi ini biasanya itu dimulai saat pubertas sehingga sekitar usia 10 hingga 16 tahun dan berakhir dengan menopause sekitar usia 50 tahun. Di sini ada juga yang dinamakan dengan siklus endometrium. Dia terbagi ada 3, yang dimana dia pertama ada fase menstruasi atau deskumuasi, fase pasca menstruasi atau fase regenerasi, lalu ada ketiga fase intermenstrumen atau proliferasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase menstruasi terlebih dahulu, yang dimana dia endometrium rahim dilepaskan dari dindingnya dengan disertai perdarahan dan kadar hormon ovarium berada pada tingkat terendah. Biasanya fase ini berlangsung 3-4 hari. Lalu yang kedua ada fase pasca menstruasi atau fase regenerasi. Biasanya pada titik ini ketebalan endometrium itu mencapai sekitar 0,5 mm. Jadi di fase ini dimulai sekitar 4 hari setelah fase menstruasi itu dimulai. Jadi periode proliferasi itu berlangsung dari akhir menstruasi kita hingga hari ke-14 siklus. Lalu yang ketiga ada fase intermenstrumen atau proliferasi, di mana fase ini proliferatif dimulai sejak akhir menstruasi nanti hingga terjadinya ovulasi. Jadi kadar estrogen yang mencapai puncaknya itu memicu lonjakan hormon LH yang menginduksi ovulasi. Jadi fase ini biasanya berlangsung 5 siklus dalam menstruasi. Lalu yang terakhir ada yang dinamakan dengan fase pramenstruasi atau sekresi. Jadi jika terjadi pembuahan dan implantasi, korpus luteum akan mengalami degenerasi dan siklus baru dengan fase folikular dan menstruasi. Dia akan dimulai kembali pada fase sekretaris ini berlangsung dari sekitar 14 hari ke 28 dalam siklus menstruasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hipofisis hipotalamus, di mana ini pada akhirnya siklus menstruasi kadar hormon ovarium menurun. Terus hipotalamus mengeluarkan hormon GnRH yang merangsang kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Jadi ketika kadar estrogen mulai menurun, GnRH akan mengaktifkan kelenjar pituitari anterior untuk mengeluarkan LH. Lalu, jika sel telur nanti tidak dibuahi pada waktu ini, korpus luteum akan mengalami degenerasi menyebabkan penurunan kadar estrogen dan progesteron dan akhirnya
dia akan menyebabkan menstruasi. Lalu di sini ada yang terakhir saya akan menjelaskan tentang siklus ovulasi, di mana nanti ovulasi adalah proses di, terjadi peningkatan kadar hormon estrogen yang menghambat sekresi FSH, lalu dia diikuti oleh sekresi LH dari kelenjar hipofisis. Mungkin itu saja mind map yang bisa saya jelaskan. Uh, Referensi sudah saya buat di bawah ini. Jika saya ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.